Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal merek versus nama pabrikan dari sebuah pelumas. Jadi kalau orang beli oli, itu yang sering dipertimbangkan adalah merek. Tapi ya pengalaman penulis dari coba cukup banyak oli, wis piro lek ndelok catatan YouTube ya lebih dari 150 lah ya. Kalau beli oli kan orang biasanya lihat merek. Jadi biasanya dari oli dealer dulu. Dealernya ini mengeluarkan oli merek ini. Terus habis itu dari merek-merek yang ada di pasaran. Kebanyakan orang juga nggak nyari oli yang harganya di atas 200.000 per liter. Jadi 200 itu biasanya sudah dianggap terlalu mewah ya. Jadi orang pun kemudian memilih yang harganya 150.000 atau di bawah 200.000 ya. Tentu ada juga yang merasa oli di atas 100.000 itu mahal, cari yang di bawah 100.000. Ada juga yang merasa itu masih terlalu mahal, cari oli yang harganya setara dengan oli dealer. Ada juga yang masih merasa terlalu mahal juga, nyari oli yang harganya kurang dari oli dealer yang harganya biasanya di bawah 50.000. Bahkan ada juga yang pakai siling harganya 30.000. Oli per liter nyari yang harganya kurang dari 30.000. Nah, untuk yang terakhir ini ya, penulis sangat rekomendasikan pakai campuran minyak goreng. Cari minyak goreng yang cocok gitu ya, karena minyak goreng itu tipenya macam-macam. Kalau yang harganya kurang dari 30.000 ya minyak sawit ya. 1 liter minyak sawit sendiri sekarang sudah nyampe 25.000. Sudah makin mahal. Sesuai harganya melebihi oli mesin. Penulis sendiri pakai minyak gorengnya juga yang harganya termasuk di atasnya oli mesin murah. Jadi harganya antara ada yang 45 merek ACO, tapi ya enggak untuk pakai Styliron. Jadi kalau pakai Styliron ya minyak jagung yang paling murahnya mungkin 55, itu pun sudah jarang. Kebanyakan harganya 60-70 ya, kebanyakan di atas 70 lah. Kenapa kok minyak jagung? Ya penulis nyari ketahanannya. Kalau pakai minyak sawit itu ketahanannya nggak sebaik minyak jagung. Untuk licin-licin wes ono sing liyane ya. Enggak terlalu mengandalkan minyak goreng untuk cari licinnya. Ya, terus yang jelas oli itu memang banyak mereknya, dan dari merek ini ada harga juga. Orang melihat merek karena menganggap oli yang mereknya terkenal, mereknya populer itu adalah oli bagus. Nah, untuk soal ini penulis harus ngomong salah ya. Oli populer itu seringnya kebanyakan nggak bagus. Ya bukan karena orang itu sengaja mempopulerkan oli jelek, enggak. Tapi ya karena ada perubahan ya resep ya. Yang dulunya bagus sekarang jelek. Sementara itu ya tahu sendiri, orang itu selalu percaya dengan mitos masa lalu. Jadi dulu ketika Honda masih impor, mesinnya awet, bandel, kuat, irit ya. Dan itu penulis pernah rasakan sendiri. Honda yang impor, mantep banget. Mesinnya mulus, kalau jalan halus banget. Irit juga. Padahal tenaga kerasa kayak nggak ada bedanya, tapi itu lebih irit. Aneh.
padahal itu masih zaman karbu. Nah, orang pun jadi percaya dengan ya mitos-mitos masa lalu. Mitos yang mengatakan oh oli full sintetik itu sip, oh oli merek ini itu sip gitu ya. Jadi merek yang dilihat namanya. Sayangnya kualitas oli sekarang turun. Ya penulis sendiri mengamati adanya penurunan kualitas ini, dan itu berlaku di banyak pabrikan. Oli Pertamina turun kualitasnya. Kalau oli favorit di Pertamina ya dulu adalah Fastron ungu. Kemudian kenal juga meseran B40, meseran SI40. Tapi ya sekarang semua itu turun kualitasnya, terutama yang Fastron ungu. Turunnya drastis. Meseran 40 juga nggak kalah drastis turunnya. Orang mengacu ke merek, padahal merek itu sudah turun kualitas. Oh ya, ngasih contoh lain juga, misalnya Total dan Bardahel. Juga merek mobil tapi turunnya nggak terlalu parah, karena merek Federal itu ya minim dari base oilnya masih nggak terlalu buruk lah, tapi jelas turun. Dan ini hanya yang pelanggannya saja yang tahu. Jadi merek itu bisa turun. Terus ya sayangnya sekarang merek terkenal, bahkan yang bukan sangat sip lah, yang kelas oli Shell, Castrol, orang berpikir kalau olinya Shell, olinya Castrol maka olinya layak pakai karena minim mereknya merek kelas dunia. Tapi ya walau itu oli kelas dunia, kelas akhirat, tetap ya kualitasnya turun, kualitasnya nggak bagus. Kita harus bedakan ya antara oli merek luar yang dibuat di luar dan oli merek luar yang dibuat di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita sangat-sangat harus memperhatikan dari pabrikannya. Jadi di belakang kemasan oli itu diharuskan mencantumkan pabrik pembuatnya. Ada aturan pemerintah ya. Jadi kita lihat dari pabrik pembuatnya ini oli dibuat di mana. Biasanya yang merek lokal, merek luar yang dibuat di Indonesia, itu base oilnya yang kurang, base oilnya yang buruk. Kalau soal aditif itu lebih tergantung sama harga, lebih tergantung sama merek. Jadi kalau kita ingin cari oli dengan base oil yang bagus, kita harus perhatikan pabrikan ini ya kecenderungannya base oilnya seperti ini. Jadi pabrik itu sangat penting ya kalau kita ingin memilih oli yang baik. Pabrik-pabrik yang penulis hindari itu ya termasuk juga dari Shell, dari Castrol, Nusaraya Putra Mandiri, Pacific Lubritama, ada Idemitsu, ada Nippon Oil, apa maneh, WGI juga. Sayangnya oli WGI dibanding oli lain menurut penulis kalah. Bukan karena harganya murah, tapi ya karena base oilnya nggak bagus. Jadi kalau misal ada oli buatannya Pacific Lubritama harganya 150.000, kemungkinan besar olinya jelek. Bahkan penulis sudah pernah juga yang model PAO, PL1, B-Matic Pro, itu adalah oli buatan dari Pacific Lubritama. Katanya ada PAO nya, tapi ya sayangnya ketika dicoba gak kerasa PAO. Beda dari ketika nyoba oli Castrol GTF, beda dari ketika nyoba oli Amsoil Signature botol lama,
Beda dari ketika nyoba oli Redline, nyoba oli Petronas. Petronas yang tipe sintetik ya, oli lama tentunya, bukan oli baru. Juga FKB Wester dan seterusnya. Tapi ya tetap ya, walau kita mungkin milih pabrikan, kita juga tetap harus memperhatikan merek. Dari satu pabrikan yang sama, merek beda, kualitas bisa beda sangat jauh. Bahkan yang mereknya sama lah, sama-sama oli Win, beda kekentalan, beda kualitas. Biasanya yang 10W40 itu oli sampah, SA40 nya juga nggak bagus. Sama-sama Pertamina juga misalnya sama-sama Mesran, merek sama, pabrikan sama, tapi kualitas bisa beda. Kita nggak memperhitungkan yang palsu, anggap saja yang ori semua. Karena penulis sudah nyoba sendiri oli yang dijual di gerai SPBU kode 51 ya, yang dikelola Pertamina, milik Pertamina. Ada merek Mediterranean, Enduro, Prima XP, Mesran Super, Mesran B40, Pastron 15W50, Pastron 15W40, Pastron diesel ya. Terus juga penulis beli di online oli Pastron Techno 15W40 karena di gerainya itu nggak jualan yang 15W40. Dan kesimpulannya apa? Ternyata yang paling bagus adalah Mesran B40. Yang mahal-mahal nggak bagus, yang apa jenenge ya, lebih terkenal itu nggak bagus. Jadi ya itu ya, penulis untuk merek ya, penulis pasti akan coba bandingkan dari pabriknya. Jadi merek sama pabrik beda itu contohnya, kalau terakhir ada oli Motul yang GP Ultimate itu buatan Vietnam, yang GP Matic buatan lokal. Nah dari base oil jelas bahwa yang buatan Vietnam lebih bagus. Cuma kalau untuk Motul ini ada spesialnya karena yang versi motor Matic aditifnya lebih banyak. Karena aditifnya lebih banyak, mesin halus lebih lama, lebih awet masa pakai. Jadi ya sama merek Motul, tipenya juga sama, yang tipe GP, tapi bisa beda. Dari base oilnya beda, dari aditifnya beda. Ya sayangnya ya, untuk tahu oli yang bagus kita harus coba. Jadi walau mereknya sama, kalau kekentalan beda, kualitas juga beda. Merek sama, kekentalan sama, tahun produksi beda, kualitas juga bisa beda. Repot soal oli itu. Jadi kalau pingin nuruti variasi oli, wes gak entek-entek, karena mereknya aja bisa ratusan. Tahun produksi ini ya juga memang banyak sekali. Produksi tahun ini, wes gak entek-entek. Jadi ya intinya ya, kalau milih oli, mau nggak mau tanya orang yang sering nyoba oli. Karena kalau nggak gitu, kemungkinan besar dapat yang jelek. Hindari orang-orang yang mengklaim bahwa semua oli sama saja. Itu orang nggak punya pengalaman. Orang yang sekedar ngomong, nggak nyoba dewi. Jadi yang namanya mekanik, kalau mekaniknya rumahnya dekat, nggak pernah naik motor, itu jangan didengar pendapatnya. Kalau dibilang ajarane mbah ini sesepuh jago tuner macam-macam, itu ilmu lama, wes kadaluarsa, wes nggak berlaku lagi. Ya mohon maaf, ilmu lama, ilmu kadaluarsa jangan diterus-teruskan.
Kalau penulis sendiri sekarang untuk oli yang merek murah ada Oranye SM40, ada Win Formula SCT yang walau base oilnya kurang sip tapi ADDV cukup sip. Ada oli Win Formula Char 20W50 yang sayangnya sangat langka sekali, sulit ditemukan. Ada meseran B40 tapi sayangnya banyak sekali pemalsuan walau itu SPBU. Jadi beli SPBU pun resiko kena palsu. Juga apa mana sing termasuk cukup murah, yo lali. Feeder all sekarang sudah mulai nggak ada.